Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini kita akan berbicara mengenai pemerintahan. Sistem sebuah pemerintahan, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pemerintahan. Nah, kalau kita melihat bahwa pemerintahan pertama itu adalah pemerintahan di mana Nimrod berkuasa, kemudian memimpin umat pada waktu itu, kemudian mendirikan menara Babel, dan akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga mereka terserak, terpencar-pencar kemana-mana. Nah, kemudian pemerintahan selanjutnya ada pemerintahan bersifat kerajaan. Ini juga pemerintahan bersifat otoriter, di mana raja berkuasa, kekaisaran seperti kayak Raja Firaun, Nebukadnezar, tidak ada satu orang pun yang boleh menentangnya. Kemudian akhirnya bangsa Israel terbentuk, maka Tuhan memimpin langsung bangsa Israel. Pemerintah bersifat teokrasi, di mana Allah langsung menjadi raja, pemimpin mereka atas sebuah bangsa. Oleh sebab itu sistem pemerintahan teokrasi ini adalah penggabungan antara negara dan iman dan agama. Jadi barang siapa yang menentang kepercayaan agama, maka sama juga dengan menentang sebuah negara. Sistem sacred society, ibarat itu seperti sistem khilafah, ada sebuah imam besar sebagai wakil Allah. Jadi barang siapa menentang berbeda agama, menentang iman, itu sama dengan menentang sebuah negara. Nah, ini adalah sistem pemerintahan teokrasi. Oleh sebab kita lihat di dalam bangsa Israel, pada waktu orang-orang yang menyembah berhala, yang menentang Allah Jehovah, dianggap menentang negara dan hukumannya adalah mati. Nah, kemudian akhirnya kita lihat dalam perjanjian baru ada sistem pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi, pemerintahan yang keputusannya, ya, kekuasaannya ada di tangan rakyat, ya. Jadi rakyatlah yang memilih pemimpinnya, ya. Siapa yang ingin berkuasa maka dia mencalonkan diri, kemudian rakyat memilihnya secara transparan terbuka. Nah, ini ada pemerintahan bersifat demokrasi. Nah, lalu bagaimanakah pemerintahan yang ideal yang sebenarnya? Nah, kita melihat bahwa dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai 5 itu ada dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Maksud ayat ini adalah idealnya. Sebenarnya tujuannya adalah pemerintah itu sebenarnya dari Allah. Tapi adakah yang tidak ideal, yang tidak normal, yaitu pemerintah-pemerintah yang melawan Allah? Ya tentu ada, ya, yang tidak melaksanakan kebaikan. Karena di ayat yang kedua dan seterusnya dikatakan begini, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian. Jadi berbuat baik, maka pemerintah tidak menentang hal itu, maka pemerintah akan mendukung Anda berbuat baik. Karena tujuan pemerintah yang baik adalah agar rakyatnya baik dan hidup damai sentosa, ya. Kemudian, nah, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Jadi kalau kita berbuat jahat, berbuat sesuatu yang merugikan sesama manusia, ya, yang melanggar hak asasi manusia, kita harus takut pada pemerintah, karena pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dia ingin manusia itu hidup baik. Nah, itu sebenarnya pemerintah yang benar dari Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau ada yang berbuat jahat, bukan kita main hakim sendiri, tetapi pemerintah yang akan membalaskan kejahatan itu, ya. Kemudian sebab itu perlu kita menaklukkan diri oleh murka, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi begini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, jika ada orang berbuat jahat kepadamu, engkau tidak perlu langsung melawannya, membalasnya. Lapor kepada pemerintah. Pemerintah menyandang pedang untuk melaksanakan keadilan. Oleh sebab itu, ada yang mengutip misalnya di dalam Matius itu, jika engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ya. Nah, bukan berarti bahwa kita ini orang Kristen itu bodoh-bodoh. Sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, tidak melakukan apapun. Maksudnya itu adalah, jika engkau ditampar, jika engkau dirampok, dicuri barangmu, itu engkau tidak perlu lawan dia pakai tanganmu. Kita lapor kepada pemerintah, pemerintah menyandang pedang untuk membalaskan murka Allah atas mereka pembuat
kejahatan. Jadi bukan kita main hakim sendiri lalu kita berantem berkelahi sama penjahat itu, tapi kita lapor ke pemerintah. Maka itu kalau ada pemerintah yang baik, ya, orang tampar kamu, oke tampar kamu, tapi saya lapor pemerintah, selesai. Ya, kalau misal pemerintah seperti di Amerika, oke, yuk pukul saya telepon 911, selesai, berhadapan dengan hukum. Nah itu yang maksudnya adalah seperti itu pemerintahan dari Allah yang melaksanakan kebaikan. Nah kalau hari ini di Indonesia orang berbuat baik, orang berkumpul di rumah berdoa, bernyanyi, membaca buku, apa yang salah coba? Apa yang salah? Apakah ada kita merugikan orang lain? Apakah ada kita menjahati orang lain? Tidak ada. Nah justru manusia-manusia penjahat itu di negara-negara para bedebah dan para penjahat, mereka tidak senang melihat orang yang berbeda iman yang berbuat baik. Kalau orang itu datang ke rumahmu bawa kayu, ya, seharusnya orang itu yang ditangkap karena dia berbuat jahat. Dia datang mengintimidasi dan mengancammu. Terus saya di rumah, saya mau berdoa, saya mau guling-guling, saya mau apa, kan hak saya di rumah. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Nah, ketika sebuah pemerintahan sudah dikelola, sudah dipimpin, sudah dikuasai oleh orang-orang jahat, maka pemerintah itu akan semakin jahat. Rakyatnya, otaknya itu terbalik, ya. Sehingga dia bisa membela yang jahat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan jelas berkata bahwa, ya, di dalam Alkitab, buah roh. Orang Kristen itu punya buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Lalu kalau kita nyanyi penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, masa ada hukum yang menentang hal itu? Lalu kalau orang lain datang ke rumahmu bawa pentungan apa segala macam, lo itu tidak ditangkap, tidak dihukum. Nah ini loh tidak beres sebuah negara ini. Nah sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, nah oleh sebab itu 1 Petrus pasal 4 ayat 15 juga berkata demikian, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jangan ada yang menderita. Kita menderita karena kebenaran, kita menderita karena kita melakukan kebaikan, puji Tuhan, maka Tuhan nanti akan membalas mereka. Nah kita harus berjuang untuk negara ini menjadi lebih baik. Oleh sebab itu terus bersuara. Jika engkau diam, jika engkau tidak berani bersuara, takut, maka negara ini akan semakin terpuruk, akan semakin jahat. Karena apa? Semakin banyak orang jahat yang bersuara dan orang baik diam. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda, teruslah berbuat baik. Berubahlah negeri ini menjadi baik dan patuhilah firman-Nya Alkitab. Jangan bodoh, diam, tetapi teruslah bersuara bagi kebenaran firman Tuhan. Maranatha.